Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton atau pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali lagi dalam program CSM TV Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin belum banyak mengetahui, yakni Bapak Muradi. Beliau merupakan seorang kurator museum daerah Kabupaten Sambas. Assalamualaikum Pak Muradi, Waalaikumsalam apa warahmatullahi kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol seputar museum Pak Siap Muradi, siap tapi sebelumnya kita mungkin banyak yang belum mengenal dari sosok Pak Muradi nih. Pak siap. Muradi bisa dijelaskan pada penonton mungkin nama, nama lengkap, terus tempat tanggal lahirnya di mana, jenjang pendidikannya seperti apa. Silakan Pak Muradi. Baik, nama lengkap saya Muryadi bin Muhammad Arif bin Abdul Muryadi ya. Ghani bin Abdul Razak bin Kulut. Ini nama Panjang begini ya. cukup lumayan panjang ya. Iya. Lahir 1 Januari tahun 1976 Hmm, di Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Provinsi Sambas. Palo, Saya menempuh pendidikan SD di Desa Mentibar, kemudian melanjutkan di SMP di Kupalo, kemudian menyelesaikan tingkat sekolah menengah di SMK atau dulu disebut SMIA, Semia, jurusan akuntansi di SMIA Sukura, dan kemudian melanjutkan di Universitas Terbuka sambil bekerja ya di pegawai negeri dengan bidang ilmu komunikasi. Hmm. Tahun 2010-2011 saya mendapat kesempatan beasiswa Bappenas melanjutkan di Brawijaya University UB ya, mengambil administrasi publik, dan di Tokyo di Keio University itu program double degree ya, pertama administrasi publik di Brawijaya, kemudian mengambil media and governance di Keio University Tokyo. Setelah itu kembali melanjutkan melalui program dari Keio University Jepang ya. Saya melanjutkan jenjang S3, mendapat PhD in Media and Governance, selesai tahun 2019. 19 ya. Ya, Berarti udah S3 ya Pak ya begitu Pak Pak. Muryadi ya. Ya. Jadi kalau untuk mungkin karena jurusannya media dan komunikasi berarti udah banyak mengetahui lah istilahnya secara teori tentang Ya, media dan komunikasi ya Pak insya Muryadi ya. Allah. Jadi terus ya untuk jenjang pegawai negeri. Itu Pegawai negeri. sebelum menjadi seorang kurator itu sebelumnya di mana Pak Muryadi? Saya punya pengalaman yang lumayan cukup panjang dan Iya. bervariasi ya. Iya. Saya menjadi pegawai negeri tahun 2018. Itu penerimaan tahun 1998. 98 ya. 98 ya. Penerimaan tahun 1997 pada saat gencar-gencarnya reformasi saat itu. Informasi waktu itu ya. Iya. Diterima dan mulai bekerja tahun 1998 di bagian tata pemerintahan di Kota Singkawang. Singkawang itu ya? Iya, di Singkawang. Singkawang. Kemudian pindah ke bagian humas, cukup lama, sempat ikut diklat humas dan wartawan ya. Sampai kemudian pindah di Sambas. Humas ini kemudian dilebur bersama Departemen Penerangan. Lalu dibentuklah satu institusi baru, Dinas Komunikasi dan Pariwisata. Saya bergabung di situ. Kemudian diminta menjadi ajudan wakil bupati saat itu Bapak Prabasa Anantatur. Oh, pernah jadi ya, sampai beliau tuntas selesai menjadi wakil bupati, sebelum akhirnya saya kembali atau berdinas di Bapeda. Nah, Bapeda ini yang cukup lama, hampir seluruh bidang di Bapeda saya pernah lalui ya. Pernah di Sosbud, pernah di ekonomi, pernah di fisik, dan kemudian di Bapeda inilah saya mendapat tugas belajar ke Brawijaya dan ke Jepang. Sampai kemudian kembali tahun 2019, kembali juga di Bapeda tahun 2020, 2021 ditempatkan di Museum Daerah Kabupaten Sambas dan menjadi kurator sekaligus administrator di Museum Daerah sampai sekarang ya Pak. Sampai sekarang. Oh, tidak cocok beliau nih jadi wartawan kayaknya kan. Udah pernah ini Pak Muradi, maaf ya.
mempraktekkan ilmu yang didapat dari perkuliahan buat mengambil S2 atau S3 gitu, Pak Muryadi? Sebenarnya waktu Ah. menjadi tenaga humas di tahun 99 ya, 99, saya diklat wartawan. Saat itu fungsi humas hampir mirip wartawan. Jadi ibaratnya humas pada saat itu adalah wartawannya Pemerintah waktu itu ya? pemerintah. Ah, Ya, wartawannya pemerintah. Jadi waktu itu kita bersama dengan Akcaya kan. oh iya, saya Pontianak Pos sekarang ya. Pontianak Pos sekarang ya, Pontianak Pos sekarang. Selain itu saya juga menjadi kolumnis rutin di saat itu ada Surat Kabar Suaka. Oh iya, Ya, Surat ada Kabar Suaka. Suaka. Jadi saya kolumnis rutin ya, hampir setiap minggu saya mengirim tulisan-tulisan berupa artikel, baik artikel Oh iya opini betul, dan sebagainya. di media Suaka itu ya, Sampai Pak, Suaka berakhir ya. berakhir tutup waktu itu Tutup kan. saat itu. Tapi waktu itu aktif masih menulis ya berarti Ya, ya? aktif menulis ya. Terus yang menarik ini kenapa bisa tertarik dengan jurusan komunikasi dan media nih, Pak Muryadi? Sebenarnya saya merasakan kebebasan ya. Saya termasuk orang yang kritis dan saya banyak berpikir. Dan selain itu saya juga hobi menulis. Saya kira tempat yang paling sesuai untuk diri saya pribadi ya memang di dunia seperti kehumasan dan wartawan saat itu ya. Iya betul. Saat itu. Selain itu memang yang paling mudah karena kebetulan saya lahir di keluarga yang tidak mampu. Untuk mengakses pendidikan sangat sulit. Yang paling memungkinkan di sana itu memang di bidang humas dan wartawan. Walaupun kemudian ketika mengambil S2 agak sedikit ini ke administrasi publik ya, dari Bappenas. Pada saat mulai bekerja di tata pemerintahan itu saya merasakan sedikit bertentangan ya dengan apa? Ya karena di situ jiwa kritis gitu kita ya? tidak bisa diluahkan secara ini. Ketika kita bekerja di humas, saya merasakan kebebasan itu karena saat itu humas memang memiliki akses ke dunia massa dan kita bisa menulis secara bebas. Kalau sekarang saya kira fungsi humas sangat jauh berbeda ya dengan humas di masa tahun 1990 sampai 2000-an pun masih belum. Iya, 2000 masih 2000-an masih bisa lah atau istilahnya masih aktif gitu kan. Iya. Sekarang kalau memang fungsi kehumasan udah Iya. memang kalau saya ngerasakan sendiri sebagai jurnalis lah kan. Betul-betul gitu ya, sekarang ini saya lihat kehumasan betul-betul sebagai instrumen pemerintah secara murni. Kalau dulu ada sedikit ruang sebenarnya untuk. Iya betul. Iya. Jadi beliau nih ternyata merupakan lulusan dari administrasi publik dan juga dari media. Nah sebenarnya cocok jadi jurnalis sebenarnya beliau nih. Tapi ya ini kan udah kehidupan ya Pak Muryadi ya. Jadi kita langsung ke ke museum. Iya. Nah, udah berapa lama jadi kurator museum? Agustus 2020. 2020, berarti udah 3 tahun Pak Muryadi. Ya kurang lebih ya. Ya kenapa yang kurator ini jadi bikin Pak Muryadi tertarik? Atau mungkin karena ditempatkan di situ terpaksa jadi tugas dan tanggung jawab, atau memang berminat jadi kurator museum, Pak Muryadi? Saya merasa museum ini sebagai jalan hidup ya, sama seperti dunia jurnalistik, media massa ya. Itu jalan yang sudah ditakdirkan buat saya ya. Jauh sebelum saya memasuki museum, dulu saya pernah membantu Bapak Mullah Musairi. Oh ya, almarhum. Ya, sebagai kurator independen yang membantu beliau itu. Dan kalaupun kemudian saya ditempatkan di museum, saya kira bagi saya ini sesuatu hanya kembali ke jalan semula saja. Semula itu ya. Pekerjaan kurator ini sebenarnya ada pekerjaan yang mengasihkan. Mengasihkan. Mengasihkannya dari sisi mana, Pak? Pertama, ketika kita mengkaji suatu koleksi atau benda itu,
kita akan kembali ke masa lampau ya, kembali ke masa lampau. Dan kita pun mulai menjelajahi bagaimana ruang-ruang waktu di masa lampau. Selain itu, pekerjaan kurator ini pekerjaan yang berhubungan dengan benda-benda mati ya, benda mati, yang tentunya kita bisa melepaskan diri dari jeratan emosional. Ya, jadi bekerja di pemerintahan, sejatinya kita berurusan dengan banyak manusia ya. Ya, betul. Yang mau tidak mau kita harus terseret atau terbawa dalam arus emosi, kemudian hubungan sosial yang penuh dinamika ya. Ketika kita berada di museum, kita akan menghadapi nuansa yang sangat berbeda. Kita akan selalu terdorong untuk menyelesaikan puzzle-puzzle teka-teki di balik sebalik Benda-benda sejarah itu. historisnya sebuah benda. Sebenarnya benda ini secara historis bagaimana sih dia bermula, kemudian apa hubungannya dengan benda yang lain, dan kemudian apa hubungannya dengan apa yang sudah ada sekarang. Itu selalu menjadi pertanyaan kita dan akan mendorong kita untuk terus menggali, dan itu saya kira sangat mengasihkan dan sangat membantu kita untuk mencintai pekerjaan seperti itu. Jadi asik ya Pak Ya. Muryadi ya, jadi lepas gitu kan, Ya, kita dari luar hanya fokus pada Ya. satu tempat dan satu benda untuk digali, Ya. diketahui sejarahnya dan segala macam ya. Iya. Kemudian pertanyaan lagi, untuk sekarang udah berapa banyak koleksi benda-benda bersejarah yang ada di Museum Daerah Sambas? Museum Daerah Kabupaten Sambas ini secara resmi dimulai tahun 2014 ya. Pada saat itu koleksi yang ada adalah koleksi yang dihibahkan dari kolektor pribadi, yaitu Bapak Mulham Musairi. Tercatat pada saat itu 591 item koleksi yang diserahkan. Data resminya 591. Yang kita sampaikan ke pusat juga 591. Tetapi beberapa waktu yang lalu kita mencoba melakukan pendataan kembali, bekerjasama dengan beberapa mahasiswa, kemudian kita coba juga secara personal di museum ya untuk mendata ulang barang-barang yang ada, walaupun ini masih dalam proses, tetapi data terakhir yang kita temukan lebih dari 3.600 item koleksi ada di Museum Daerah Kabupaten Sambas. Dan kita berencana akan terus mengembangkan koleksi-koleksi ini sesuai dengan perkembangan kita. Dari 3.600 itu koleksi yang paling banyak yang terdapat di dalam museum itu apa saja, Pak Muradi? Museum Daerah Kabupaten Sambas ini termasuk museum tipe umum, artinya seluruh jenis koleksi bisa kita simpan di museum. Yang paling banyak yang kita miliki adalah senjata. Senjata, kemudian ada koleksi-koleksi numismatik. Numismatik itu uang-uang. Oh, uang-uang lama ya? Iya, numismatik, kemudian keramik, kemudian ada etnografika. Etnografika itu barang-barang yang terkait dengan masyarakat tertentu ya. Misalnya peludahan bagi masyarakat Melayu. Barang-barang terbuat dari kuningan, logam, yang merupakan bagian dari budaya daerah. Itu tersimpan di Museum Daerah. Museum Daerah semua ya. Jadi kalau dari barang, senjata, uang kuno, dan keramik apa segala macam itu Pak Muradi kan, itu bisa dipastikan nggak barang itu asli atau enggak? Atau gimana cara membedakan barang itu memang barang bersejarah atau barang-barang yang memang udah lama atau tidak gitu? Gimana tuh Pak Muradi? Sebenarnya barang-barang di museum itu tidak wajib merupakan barang asli. Sepanjang barang-barang itu bisa merepresentasikan satu keaslian suatu barang, dia bisa disimpan. Artinya replika juga bisa disimpan di museum. Untuk menetapkan sebuah barang ini asli atau tidak, ini pekerjaan kurator sebenarnya. Ya, wow, ya. Ya, kurator, betul pekerjaan saya. Dan itu memerlukan proses yang cukup panjang. Langkah-langkah yang kita ambil untuk memastikan keaslian suatu barang sebenarnya sangat tidak sederhana ya. Karena setiap barang itu memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya uang cetak, uang kertas dengan uang logam itu kita harus jejaki dulu, baik materialnya, keaslian suatu barang itu pertama dilihat dari materialnya. Kemudian biasanya ada katalog barang. Misalnya
ada kolektor di Kabupaten Sambas yang menyimpan uang yang diterbitkan oleh Sultan Sambas. Koinnya sederhana saja, kecil saja, sebesar entah. Tapi di situ jelas tertulis Al-Malikul Al-Adil. Ini khas dari apa? Uang uang yang dikeluarkan oleh Sultan Sambas. Dan uang itu sebenarnya sudah dikatalogkan oleh pemerintah Belanda tahun 1800-an. Jadi 1800 mereka sudah katalogkan barang itu, mereka arsir di atas kertas sehingga bentuk asli dari itu dapat dilihat di atas kertas ya, kita lihat. Nah, kemudian kita harus akan cocokkan barang ini. Apakah barang ini asli? Kemudian deskripsinya juga harus kita kaji. Misalnya di deskripsinya itu barang ini terbuat dari kuningan, dari emas dan sebagainya. Nah, kita akan pastikan kalau seluruh karakteristik itu sesuai dengan katalog resmi, nah, kita bisa pastikan barang itu asli. Sementara barang-barang yang tidak bisa kita pastikan, maka akan kita kaji dulu barang itu. Apakah barang itu barang yang memang punya nilai edukasi penting buat pendidikan atau tidak. Misalnya ada beberapa pedang yang ditampilkan di museum itu yang secara kajian kita selaku kurator mendapati barang ini diduga kuat palsu. Barang ini diduga palsu. Tetapi bentuknya masih menyerupai bentuk asli sehingga bisa dipergunakan untuk memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat. Nah, itu jadi artinya masih kita simpan, tapi tentunya kita akan sampaikan bahwa barang ini diduga kuat palsu. Kenapa dia diduga kuat palsu? Misalnya penggunaan karakteristik tertentu yang tidak terpenuhi. Misalnya pedang Jepang misalnya. Pedang Jepang itu samurai itu katana kalau bahasa Jepang ya. Itu materialnya sangat khusus, tamagane ya, kemudian besinya itu dari tamagane. Yang kalau dia terkena air dia akan segera karatan, tapi kalau dia asap dia akan berwarna putih ya. Berwarna seperti merah seperti. Kemudian panjangnya juga biasanya sangat standar. Panjang hulu dan mata pisaunya itu sudah tersandar. Jadi kalaupun dipalsukan biasanya orang akan yang asal-asal buat akan ketahuan ya. Ukurannya. Jadi cukup berat artinya tugas kurator nih ya. Sekali tidak hanya di museum tapi juga harus tahu apakah barang ini palsu atau tidak. Iya, palsu atau tidak ya. Pak. Jadi itu barang-barang yang kayak koin sultan atau pedang tuh ada di museum. Kita punya beberapa koin yang disimpan, tapi beberapa koin uang benggol dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan para pencinta numismatik. Numismatik untuk mengkaji barang-barang tersebut ya, karena sehebat apapun seorang kurator pasti harus melalui jaringan bersama. Dan kita di Museum Daerah Sambas ini, saya pribadi bergabung dalam jaringan yang disebut dengan Museum for Totemic History. Itu suatu jaringan museum, kurator museum sedunia ya. Jadi kita bersama, kalau kita ingin memastikan kita akan bersama dengan kawan-kawan ada yang di Amerika. Bisa tahu informasi. Ya, informasi. Tukar informasi berarti ya. Kita bersama antaranya dengan Smithsonian Museums di Amerika ya. Yang memiliki koleksi jutaan ya. Juta. Jadi mereka punya katalog yang lumayan lengkap. Nah, bisa kita kerjasama mengirim barang-barang ini kira-kira ini. Beberapa koleksi kita duga palsu ya. Beberapa palsu artinya bukan asli ya. Ibaratnya duplikat lah. Gitu, ya. Tapi kita bisa mengkategorikan sebagai duplikat barang asli. Jadi artinya bisa dipergunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau misalkan untuk kita memberikan edukasi gitu kan selama ini kan orang mungkin orang umum gitu ya, Pak Muradi masih belum paham dengan apa yang ada di museum, apa segala macam. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Bapak sebagai kurator untuk memperkenalkan museum ini ke masyarakat umum khususnya? Museum ini sebenarnya merupakan salah satu instrumen yang sangat penting di dalam suatu peradaban ya. Karena itu museum ini, konon museum sudah ada 500 tahun sebelum Masehi. Museum itu ya? Museum sudah diperkirakan sudah ada. Walaupun catatan terbaru menyatakan museum pertama itu
dibangun di Roma tahun 1400-an, abad ke-15 ya, Ya. tetapi beberapa ekskavasi oleh arkeologi menemukan bahwa museum ini sudah ada tahun 500-an Jadi sebelumnya udah ada sebelum Masehi ya, sudah ada museum, museum. Dan ia beriring dengan tumbuhnya suatu peradaban. Ya. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa, maka kebutuhan akan museum itu akan semakin tinggi. Nah, kita coba mengenalkan museum ini kepada masyarakat kita. Kita secara rutin melakukan sosialisasi. Setiap tahun kita melakukan sosialisasi ke masyarakat ya. Hampir seluruh kecamatan sudah kita datangi. Kemudian kita juga datang ke sekolah-sekolah. Terakhir yang kita lakukan adalah mengundang sekolah-sekolah untuk datang ke museum, dan ini secara signifikan meningkatkan angka kunjungan museum. Sebelumnya museum daerah ini terakreditasi tipe C. Nah, sejak secara intensif kita lakukan sosialisasi, kita mendapat akreditasi yang lebih baik, yaitu B, tipe B. Tipe tertinggi adalah A. Jadi tipe B, salah satu faktor untuk mendukung itu adalah angka kunjungan museum yang semakin meningkat. Dalam kurun waktu kurang lebih 7, hampir 1 dasawarsa ya, hampir 1 dasawarsa sejak berdiri, museum ini secara total, total kunjungan di museum itu sampai 6.000. 6.000. Tetapi dalam waktu 2 tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun terakhir, jumlah kunjungan sendiri sudah 6.000 lebih ya, 6.000. Rata-rata per tahun sudah mencapai 3.000 orang berkunjung ke museum daerah. Dan angka itu terus meningkat. Dalam beberapa, paling tidak di bulan dari Januari sampai Agustus ini saja, lebih dari 2.000 orang sudah berkunjung ke museum. Rata-rata adalah pelajar ya. Kita memang mengundang sekolah-sekolah, silakan berkunjung, dan kita menyiapkan edukator yang memberikan yang mampu menjelaskan dengan baik di museum. Beberapa mahasiswa-mahasiswi dari IAIS yang memang memiliki kemampuan kita rekrut untuk bekerja sama. Selain untuk belajar, mereka juga bisa mengekspresikan diri di museum ya, terutama yang berada di jurusan sejarah ya. Jadi mereka bisa menjelaskan dengan baik bersama, dan itu juga sekaligus mendorong anak-anak di seluruh Kabupaten Sambas untuk datang ke museum. Termasuk dari luar negeri juga sudah banyak yang berkunjung ya. Jadi tugas-tugas yang di dalam tuh rata-rata mahasiswa semua ya, Pak? Tidak juga. Yang mahasiswa itu biasanya kita panggil hanya kalau diperlukan saja. Oh gitu. Jadi yang kalau ada tamu-tamu membantu Pak Muryadi di museum ada berapa orang, atau kita ada beberapa tenaga teknis ya. Tenaga teknis. Seharusnya tenaga teknis di museum itu minimal 6 tenaga teknis, mulai dari kurator, konservator, edukator, penata pameran yang diperlukan itu. Kemudian selain penata ada 4, 5, 6 tenaga teknis lainnya adalah registrar. Registrasi ya. Registrar itu adalah orang yang mendata. Mendata pengunjung nggak, atau mendata koleksi? Iya. Mendata koleksi. Jadi registrar itu mendata koleksi. Ini koleksi nanti dikategorikan masuk numismatik atau arkeologika atau etnografika, itu ada registrasi bersama dengan kurator. Ada yang menarik nih Pak Muryadi. Tadi disebutkan bahwa museum daerah kita sudah masuk akreditasi B ya. Jadi untuk memenuhi kriteria itu, apakah harus memenuhi syarat atau gimana untuk meningkatkan akreditasi tadi? Iya. Syaratnya sangat banyak sekali, sangat banyak. Saya pun lupa jumlahnya, kurang lebih mungkin ada 70 syarat yang harus terpenuhi. Intinya aja lah. Jadi intinya pertama luas. Dia harus punya luas yang memadai, lebih dari 2.000 meter
persegi. Luas museumnya ya? Ya, luas Maksudnya? museum dan tanahnya. Oh, heeh. Kemudian fasilitas yang tersedia. Oh, iya betul, heeh. Fasilitas yang tersedia Paham. itu dia harus ada ruang pamer, ruang Hmm. simpan, ruang konservasi, Iya. ya, kemudian harus ada toilet umum, kemudian audio visual, Iya. kemudian sisi keamanannya dia harus punya CCTV, kemudian dari sisi sumber daya manusia harus ada penjaga, terpenuhinya tenaga teknis yang tadi saya bilang ada 6 itu, kemudian tenaga non teknis, administrasi, keuangan, TU, administrator, kepala, kemudian pendidikan dari orang-orang yang ada di situ juga menentukan. Oh, Jadi iya. kalau untuk mencapai akreditasi dia harus S3, dia harus S1, dia harus Jenjang S2, itu akan pendidikannya juga menentukan ya ya berarti nilainya ya? nanti akan aku dihitung sehingga nanti akan bisa dihitung kira-kira dia di mana posisinya. Nah, termasuk bagaimana mensosialisasikan museum. Apakah sudah punya website, kemudian penggunaan sosial media, kemudian model edukasinya kepada masyarakat. Dan yang paling penting tentunya jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung yang paling Jumlah penting ya? pengunjung merupakan yang penting. Ya, intinya itu. Nah, kalau untuk website, apakah udah punya website sendiri, Pak Muryadi? Kita sudah punya website ya di Museum Daerah Kabupaten Sambas. Tapi museum ini website ini belum dikelola secara optimal. Nah, karena memang pertama keterbatasan anggaran kita untuk mengelolanya, kedua sumber daya manusia kita juga memang sangat terbatas untuk merekrut sumber daya manusia yang capable. Di sini memang masih sangat terbatas. Kemudian dari sisi kelembagaan kita juga masih cukup lemah karena museum ini masih belum berdiri sendiri sebagai sebuah UPT. Nah, ini hanya sebagai unit yang bergabung di bawah bidang kebudayaan, sehingga untuk mengambil kebijakan dan langkah masih sangat terbatas lah ya. Sangat terbatas sekali. Itu yang menghalangi kita dari. Ya. Kita bekerja sama dengan beberapa mahasiswa yang bekerja sama dengan kita untuk membangun website. Nah, terakhir ini dari Politeknik Negeri Pontianak ya. Ada satu mahasiswi asal Sambas yang kebetulan membangun website untuk museum. Museum Sambas. Iya, untuk Museum Daerah Kabupaten Sambas. Ya. Karena menurut saya Pak Muryadi, website ini kalau untuk museum kan cukup penting gitu kan. Karena selain kita menyampaikan informasi tentang koleksi-koleksi yang ada melalui website, juga kita memberikan informasi kepada masyarakat luar kan, apa-apa saja koleksi yang ada di Museum Sambas. Kalau mereka tidak ke sini gitu kan. Jadi ketika mereka buka website, oh ada ini. Jadi sehingga mereka ada ketertarikan untuk datang. Nah, maksudnya untuk orang luar gitu kan. Nah, kemudian Pak Muryadi, untuk koleksi-koleksi yang ada di Museum Daerah Sambas kan ada sekitar 3.600-an gitu kan. Itu apakah semua udah dideskripsikan atau masih ada yang jadi kan kalau misalkan masyarakat datang kan jadi misalnya ini pedang, jadi dia tahu ada narasinya gitu kan, ini sejarahnya dari mana, buatan tahun berapa, atau dipakai oleh siapa gitu. Apakah udah lengkap itu untuk narasi-narasi setiap benda-benda yang ada di museum? Menarasikan atau mendeskripsikan koleksi museum ini memang merupakan salah satu pekerjaan yang lumayan berat ya. Tadi diperlukan latar belakang pengetahuan yang tinggi untuk mendeskripsikannya. Waktu yang banyak juga kali ya. Banyak, dan kita tentunya deskripsi yang kita buat itu tidak sembarangan ya. Harus ada sumber-sumber yang akurat dan valid untuk mendeskripsi. Sejauh ini kita setiap tahun kita melaksanakan lomba deskripsi. Melibatkan mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kabupaten Sambas dan seluruh Indonesia yang kita undang untuk mendeskripsikan. Nah, hasilnya di per tahun kita bisa mendeskripsikan di antara 10 sampai 20 saja koleksi yang bisa kita deskripsikan. Sejauh ini belum sampai 100 ya, karena belum sampai 100 yang bisa kita deskripsikan secara baik ya. Dari sekian ribu koleksi yang ada. Itu masih yang merupakan satu PR berat bagi museum daerah, dan kita perlu kerja lebih keras lagi untuk mendeskripsikan apalagi barang-barang yang diserahkan kita pada awalnya melalui hibah
dari Bapak Mulham Musairi kepada pemerintah daerah itu hampir seluruhnya tidak disertai dengan deskripsi ya. latar belakang Latar historis dan ya. deskripsi. Nah, itu memang tugas berat tuh memang Itu Pak tugas Freddy berat ya. kita untuk itu. Jadi kan biasanya kan kalau saya lihat di TV atau Iya. nonton film gitu kan, kalau museum-museum besar kan pasti ada kayak Iya. guide-nya gitu kan. Iya. Kalau misalkan ada sekelompok pelajar gitu kan Iya. berkunjung, jadi yang guide ini menjelaskan, oh ini barang Iya. misalnya keris, oh ini dulu gini gitu kan. Itu kalau di Museum Daerah Sambas ini apakah ada yang seperti itu Pak Muryadi? Iya, itu kita ada. Ada Itu ya? edukator ya, Edukatornya udah ada belum sudah biasanya? kita Udah ada ya? memang deskripsi suatu koleksi itu ada deskripsi khusus, ada deskripsi umum. Kalau deskripsi umum kita bisa jelaskan itu. Deskripsi umum itu misalnya karakteristik barang ini, ukurannya berapa, tingginya berapa, volumenya berapa, lebarnya berapa, kemudian bagaimana dia digunakan barang ini, itu bisa kita deskripsikan. Hampir seluruhnya sebenarnya bisa kita deskripsikan. Tapi deskripsi khusus sangat sulit. Barang ini dibuat oleh siapa? Ya. Kemudian tahun berapa dia dibuat? Kemudian barang ini dulunya pernah dipakai oleh siapa saja, kapan saja, dan hubungannya dengan sejarah. Apa gitu? Apa? Nah itu menjadi pertanyaan berat di setiap edukator ya. Edukator untuk itu. Dan itu yang menjadi rumit. Dan hampir seluruh barang yang ada di kita itu karena tadi tidak dilengkapi waktu diserahkan kepada kita, tidak dilengkapi dengan catatan historis barang, sehingga menjadi kerja berat bagi khususnya kurator ya untuk menjejaki kembali jejak-jejak barang ini, menelaahnya lagi. Kadang-kala kita harus bekerja sama dengan orang-orang luar negeri yang memiliki katalog dan daftar yang lebih baik ya, pengetahuan lebih banyak untuk mengetahui secara historis barang-barang itu. Terus ada nggak upaya-upaya Pak Muryadi terkait dengan adanya kendala untuk mengelola Museum Daerah Sambas ini kan terkait dengan deskripsi tadi, terus barang-barang yang masih banyak belum diketahui apa segala macam. Ada nggak upaya-upaya seorang kurator untuk meningkatkan lagi gitu kondisi di Museum Daerah Sambas terutama untuk deskripsi dan juga pengetahuan terhadap edukator tadi itu Pak Freddy. Museum daerah ini kita termasuk beruntung ya, museum kita ini satu dari 4 museum yang ada di Kalimantan Barat. Dari 4 museum itu kita termasuk salah satu museum yang lumayan baik ya, sedikit di bawah museum provinsi. Dan kita sebenarnya sudah dilindungi dengan Perda nomor 2 tahun 2019 itu sudah di dalamnya mencantumkan kewajiban untuk memiliki museum. Jadi di Perda itu disebutkan museum wajib ada di Kabupaten Sambas. Itu pertama. Bahwa museum itu memang masih sangat memerlukan perhatian. Nah, itu memang memerlukan komitmen kita bersama ya, bukan hanya para pegawai atau orang-orang yang bekerja di museum, tetapi memerlukan kerjasama juga dari pihak lain, termasuk diantaranya adalah akademisi-akademisi yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, kita dalam rangka memperbaiki kinerja museum, kita bekerja sama dengan para sejarawan, masyarakat sejarawan Indonesia (MSI), ya, kemudian para dosen, pengampu ilmu sejarah, dan beberapa sejarawan yang boleh disebut sebagai penggemar barang-barang bersejarah. Nah, kita undang bersama-sama dan kita secara rutin mendiskusikan tentang museum, termasuk beberapa pendidik ya, dosen-dosen yang memang memiliki pengetahuan tentang sejarah, pengalaman yang luas tentang museum. Kita sama yang mengajarkan museumologi. Nah, kita ajak bersama-sama untuk memikirkan museum daerah ini bagaimana mengelolanya supaya menjadi suatu lembaga yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sambas. Berarti upaya-upaya itu diantaranya bekerja sama dengan akademisi ya? Iya, akademisi. Untuk mengembangkan museum kita seperti apa nanti ke depan. Termasuk para kolektor barang-barang
antik ya, kalau untuk Nah, barang-barang bersejarah. kolektor ini ada nggak ketemu dengan kolektor barang-barang antik yang melihat kondisi museum kita, atau dia juga punya koleksi sambas, gitu. Pernah nggak ketemu? Iya, Secerita ada? Anu, kita bekerja apa sama aja? dengan beberapa kolektor ya, Heeh. kolektor termasuk di antaranya yang bernaung di bawah Yayasan Pusaka Besaprah ya. Oh iya, Iya heeh, iya, itu ada heeh, salah satu di antara mereka tuh banyak ya kolektor ya, dan mhm, penggemar itu kita bekerja sama untuk, mengkaji koleksi-koleksi, mhm, kemudian kita juga, bekerja sama untuk mengembangkan koleksi. mhm, Karena koleksi di museum ini bisa berkembang ya, bisa berkembang secara apalagi kita koleksi umum. iya, Misalnya sekarang ini kita yang masih belum ada adalah atau belum banyak kita miliki, biologika. Koleksi biologika itu adalah koleksi misalnya fosil-fosil oh iya, hewan ya, heeh, masih belum fosil-fosil ada ya, hewan, belum ada, kemudian, heeh, termasuk, makhluk hidup lainnya, mhm, botanika misalnya ya, mhm, botanika, tanaman gitu ya? tanaman-tanaman misalnya bunga bangkai, Iya, daun-daun heeh, pelepahnya, oh iya, nah heeh, itu seharusnya seharusnya kita bisa kembangkan ke situ, mhm, koleksi-koleksi mhm, itu, tetapi sampai sejauh ini memang iya, untuk pengembangan koleksi ini, mhm, kita memerlukan, pembiayaan yang cukup cukup besar ya? besar untuk mengembangkannya, apalagi kalau barang-barang bersejarah biasanya, eee, perlu ganti rugi yang besar untuk Iya, mendapatkan barang heeh, itu. itu Nah, itu jadi kendala memerlukan tuh ya, Bang itu Riyadi, memerlukan, kendala. mhm, Eee, Sejauh ini kita dibantu oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus, oh ada dari dana ada dana pemerintah pusat, pusat? tapi tidak bisa dipergunakan untuk pengembangan, koleksi. Dia hanya Mhm, sampai pada tingkat pengkajian saja. oh tingkat kajian, Mengkaji koleksi diperkenankan, tapi tidak bisa untuk menambah koleksi atau beli mhm, koleksi atau oh. ini. Pernah nggak menemukan ada warga Kabupaten Sambas yang, menemukan benda sejarah dan diberikan atau diberitahukan kepada Pak Muryadi bahwa ini saya nemukan barang antik nih, nah misalnya seperti itu. Ada pernah menemukan nggak seperti itu? Ya, ada beberapa yang Heeh, seperti itu. Misalnya ada beberapa masyarakat yang, secara turun-temurun mewarisi senjata mhm. yang dalam tanda petik dianggap mengandung kekuatan-kekuatan Oh iya, tertentu, heeh. biasanya dianggap mengganggu, kehidupan masyarakat, mereka akan menyerahkannya ke museum. Pernah nemukan itu anu, Iya Pak iya iya. Muryadi? Oh, Bahkan heeh, beberapa minggu lalu ada dari iya yang kan? berniat Dari mana menyerahkan. tuh? Ada yang dari Teluk Kramat, ada yang Oh, dari heeh, Selakau. mmm, Mereka, "Ini Pak, kami ada ini keris ini dari nenek moyang, ada badik, ada heeh, apa yang ini." oh. Oh Eee, diberitahukannya ke Pak diberitahukan Muryadi kita. ya? Heeh. Kita memang mendorong ya, kalau ada Betul, semacam itu serahkan saja heeh. ke apa, ke museum, insyaallah kita amankan di Ya museum. betul, dihimpun lah ibaratnya gitu Dihimpun bahasa sini kan, di heeh. museum. Oh, mereka sukarela menyerahkan gitu waktu Sukarela itu? menyerahkan kepada, Oh, eee, kita ya. berarti pernah mendapatkan kejadian-kejadian seperti itu ya Pak Muryadi ya? Bahwa Dan masyarakat sukarela menyerahkan barang-barang yang iya sejarah lah ibarat kalau iya iya menurut mereka gitu kan, iya kepada museum gitu. iya. Oh Dan seru ya berarti. kita juga sangat senang sekali kalau ada Mhm, masyarakat ini. mhm, Salah satu museum terbesar di dunia ya, mhm, Museum Smithsonian ya, yang punya punya koleksi, puluhan juta ya, iya. koleksi itu. Mayoritas barang yang ada di situ juga barang-barang hibah. Oh, mhm, Jadi kalau di apa, di luar negeri justru koleksi itu banjir banyaknya dari dari hibah ya? hibah. Masyarakat yang merasa barang-barang di rumahnya sudah, eee, tidak bisa mereka jaga, ya, Mhm, mobil-mobil tua yang iya, heeh, dulunya apa, kalau dijual juga tidak seberapa iya. gitu Jadi kan, tapi diserahkan ke ini museum, heeh, memiliki dan nilai ya sejarah punya ya? nilai, Mhm, kalau disimpan di rumah biasanya tidak akan membawa makna apa-apa, mhm, lebih baik di museum akan bisa menjadi bahan pelajaran bagi banyak masyarakatnya, orang, heeh, padanya orang-orang dengan sukarela akan menyerahkannya. Nah, di mhm, kita ini memang masih belum belum, eee, seperti itu ya, mhm, belum semasif itu. mhm. Nah, tetapi sudah adalah masyarakat yang Yang menyerahkan mau itu. sukarela menyerahkan Sukarela gitu ya? menyerahkan barang-barang, lama ya, Barang-barang lama. barang-barang lama, barang-barang yang sebenarnya bisa dipergunakan lebih baik kalau Mhm, disimpan di museum. mhm, Biar nanti apa, orang umum secara umum ataupun generasi-generasi penerus kita akan belajar dari mhm, barang itu. mhm, Walaupun barang-barang itu mungkin, secara historis atau tidak begitu, penting, mhm, tetapi di museum nanti dia akan terangkai dengan apa, koleksi-koleksi yang lain. iya, heeh. Misalnya, ada yang menyerahkan sepeda tua misalnya. Nah, iya betul Nanti di sepeda situ, itu akan heeh, terkait dengan apa, sepeda-sepeda yang lain, heeh,
dia akan membentuk satu rangkaian yang kalau disusun akan membentuk susunan puzzle dan memberi makna baru bagi masyarakat. Itu uniknya, Pak. Tapi berarti ini untuk kedepannya mungkin akan seperti itu kali ya, Pak Muryadi Iya, ya, Museum Sambas ini ya. Iya, dan kita barusan kita mengucapkan terima kasih dari Museum Daerah Kabupaten Sambas, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pangeran Ratu Muhammad Tarhan yang bersedia meminjamkan salah satu koleksi sangat berharga, yaitu tempat tidur kerabat Kesultanan Sambas untuk kita pamerkan secara permanen ya di Museum Daerah. Jadi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oh gitu. Jadi udah tersimpan di museum kita pinjam. Iya. Kita pinjam dan kita simpan di museum. Di museum. Biar nanti orang-orang bisa belajar bagaimana peri kehidupan Istana Al-Wazukubillah di masa lampau. Terus yang menarik nih museumnya. Saya lihat museum kan sering juga saya datang ke museum. Yang maksudnya dulu kan memang rumah dinas bupati dulu ya, Pak Muryadi. Nah, sekarang dijadikan museum. Nah, untuk tempat itu kalau saya lihat kan apakah sudah memenuhi syarat kalau untuk kita museum, terus dengan luasnya dan juga ada bangunan-bangunan lain yang bisa dimanfaatkan untuk koleksi-koleksi. Nah, itu nanti kan masih ada yang kosong atau segala macam. Bisa dijelaskan kondisi bangunan kita sekarang ini seperti apa? Secara umum sebenarnya ada 3 bangunan yang ada di situ yang memiliki nilai sebagai cagar budaya. Kemudian ada beberapa bangunan lain yang sekarang ini masih difungsikan untuk fungsi-fungsi lain. Walaupun secara regulasi itu di bawah Museum Daerah Kabupaten Sambas, karena sejak 2014 waktu itu Bupati Sambas sudah menandatangani surat yang menetapkan bahwa satu kawasan yang dulunya rumah bupati, rumah dinas bupati itu sebagai Museum Daerah Sambas. Itu zaman siapa tuh, Pak Radi? Di zamannya Bu Juliarti. Bu Juliarti. Itu berupa ada SK ya? SK Bupati berarti. Ya, yang menyerahkan seluruh komplek itu sebagai museum daerah. Nah, tapi sekarang ini memang belum sepenuhnya difungsikan ya untuk museum, masih ada kepentingan-kepentingan lain bagi daerah sehingga belum sepenuhnya bisa kita gunakan untuk museum. Harusnya kalau kita ingin meningkatkan museum daerah ini menjadi museum bertipe A, seluruh kawasan itu mau tidak mau memang harus kita jadikan sebagai kawasan museum secara optimal. Bupati Sambas Pak Satono sebenarnya sudah memberi angin segar ya pada saat peresmian atau pembukaan pameran Tupper tahun 2022. Beliau mempersilahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun beberapa bagian dari kawasan itu supaya bisa berkembang lebih baik. Terakhir Pak Sekretaris Daerah Pak Peri Madagaskar di dalam sambutannya ketika membuka pameran beberapa minggu yang lalu juga sudah memberikan angin yang sangat baik buat Museum Daerah Kabupaten Sambas, yaitu beliau menginginkan agar seluruh gedung yang ada di kawasan museum itu bisa dioptimalkan sehingga museum daerah bisa menjadi museum berstandar internasional. Nah, itu mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan dan memanfaatkan kawasan yang ada sehingga kita bisa melakukan inovasi lebih baik agar museum ini lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat daerah Kabupaten Sambas. Ya, soalnya gini Pak Muryadi, saya lihat nih museum daerah Kabupaten Sambas nih mungkin lebih unik daripada museum-museum lain karena yang digunakan adalah cagar budaya. Bangunan dari Belanda gitu kita jadikan. Bangunan sendiri. Bangunan asli. Sehingga itu ya enggak semua museum bisa seperti itu gitu kan. Dan kita ada gitu kan. Nah, kalau saya lihat mulai dari depan gitu kan sampai bangunan yang samping itu udah
manfaatkan belum Pak Bre, yang samping itu, yang kosong itu? Hmm. Yang sebelah kiri itu, kalau dari depan. Nah itu tuh, nanti ke depannya akan seperti apa tuh? Bangunan yang sudah kita gunakan, bangunan yang pertama adalah bangunan kantor di Bangunan utama ya? seluruh komplek itu Heeh. sebenarnya kita memiliki peta yang dibuat tahun 1886 Mhm, oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, mhm, yang menggambarkan secara detail mhm, di kawasan museum itu sekarang. Nah, di kawasan itu ada beberapa bangunan, satu bangunan kantor mhm. yang sekarang ini, yang dulu pernah jadi apa, jadi Jadi apa kantor namanya? pembantu bupati. Mhm. Bangunan yang pertama sekali sebelah sebelah kanan itu. Oh Nah, sebelah itu sekarang sudah kita fungsikan sebagai ruang pamer, oh udah difungsikan? ruang pamer. Heeh. Kemudian sayap 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 sebelah kiri kah? sayap kiri, Heeh. itu sekarang kita jadikan ruang pamer dan kantor museum. Mmm, Nah, yang sedang kita upayakan adalah bangunan utamanya. mhm, Nah, bangunan utama dari apa, dari museum itu? museum itu sendiri yang Mhm, akan menjadi apa, menjadi karena begini, sebagai cagar budaya, bangunan itu bangunannya sendiri memiliki makna yang sangat besar sekali. mhm. Ya soalnya kan bangunan itu kan masih zaman Belanda gitu kan, masih Ya, utuh gitu. artinya apa, sebenarnya bangunannya itu sendiri adalah koleksi. Ya betul, nah itulah tadi saya bilang, maksud saya seperti itu. Ya, Oh, bangunan itu sendiri itu jadi koleksi gitu jadi kan? koleksi ya. Ah, Bangunan itu kita tetapkan sebagai cagar budaya tahun 2018. Itu itu sudah ada ditetapkan dengan deskripsinya enggak tuh, Pak? ya. Ada deskripsinya enggak di depan gitu, misalnya kan bangunan ini dulunya kantor Belanda atau gimana gitu kalau itu? Eh, kita Itu kan belum buat menarik tuh sebenarnya. kita belum buat deskripsi Heeh, secara besar ya. heeh. Tetapi memang semua edukator kita sudah kita kasih tahu Mmm, mhm. deskripsi Bang, karena sebenarnya deskripsinya terus lengkap ya. Heeh. Bangunan dibangun oleh Oh iya siapa, betul, nah itulah kan menarik kemudian tuh pernah kalau dimanfaatkan. di depan. Banyak masyarakat kita yang belum belum mengetahui bahwa museum ini dulunya pernah menjadi kantor bupati pertama Heeh. di Nah Sambas. iya, Begitu Indonesia proklamasi kalau nggak salah. Kesultanan Sambas. Oh Sultan Sambas. Kesultanan Sambas itu masuk ke dalam republik tahun 1950, bukan 1945. Mmm, Kita baru masuk bergabung dengan republik itu 50. 1950. Kemudian bupati pertama Mhm. itu berkantornya di Museum ini nih museum itu sekarang? sekarang. Itu adalah kantor Bupati Sambas pertama. Mhm. Walaupun hanya beberapa bulan saja. Iya. Kemudian pindah ke Singkawang. Heeh heeh. Sampai untuk jangka waktu yang sangat lama, baru kemudian kembali. Eh, Begitu pindah di Singkawang, kantor itu sendiri kemudian difungsikan sebagai kantor pembantu bupati. Mhm. Artinya kan walaupun sebentar tapi punya nilai sejarah Iya, kan? punya nilai Nah sejarah. itu yang harus Tidak banyak masyarakat tidak banyak tidak banyak masyarakat yang tahu mengetahui ya. bahwa kantor Mmm, kantor Bupati Sambas pertama pertama ada di situ. di situ. Sebagian mereka, orang-orang mungkin mengira bahwa kantor Bupati Sambas itu ada di Singkawang. Iya awalnya Sebenarnya ya, ada di situ. di museum sekarang Nah, gitu memang kan? ketika Bupati Sambas kemudian berkantor di Singkawang, Mhm. kantor itu menjadi kantor pembantu bupati. Gitu ya. Jadi terus ini, Pak Mulyadi, kan saya lihat, berapa minggu terakhir ini banyak melakukan kegiatan di museum gitu kan. Iya. Eee, apakah ini salah satu upaya untuk sosialisasi dari Museum Daerah Sambas atau memang ada kerjasama antara museum dengan pihak sekolah, untuk mengadakan kegiatan di museum atau, seperti apa Pak Mulyadi? Atau memang Oke. dari keinginan dari sekolah sendiri yang berkunjung di museum? Eee, Sebenarnya kegiatan yang kita buat itu adalah kegiatan yang memang sudah dirangkai, direncanakan sejak lama ya, dan Berarti itu rutin. kegiatan museum berarti Kegiatan ya? museum Oh ya, yang kita mengundang rutin sekolah? museum. Dan di dalam kegiatan ini kita memang mengundang sekolah-sekolah untuk Mhm. datang. Tetapi sejatinya memang tidak diundang pun sekolah-sekolah ini sudah rutin datang ya, hampir setiap minggu. Tidak hanya dari Kabupaten Sambas, Mhm. termasuk dari Singkawang juga sering datang ke Sambas. Mereka mengirim surat Oh, untuk datang. Kemudian khusus untuk jangka waktu ini kita melaksanakan pameran temporer, di mana kita memamerkan barang-barang yang tidak pernah kita pamerkan sebelumnya. Eh, Nah, itu memang sangat antusias sekali masyarakat ya. mhm. Ada beberapa sekolah yang kita cancel
kunjungannya karena perubahan dinamika di lapangannya. Ya. Itu protes ya. Protes, pokoknya kami minta dijadwalkan kembali, kami ingin datang. Bahkan ada yang kemudian datang memang tidak mereka datang sendiri saja, tidak bukan rombongan gitu ya. Ya. Bukan dalam jadwal. Pokoknya kami ingin datang, silakan ya mereka datang. Sebelum kita undang mereka sudah datang. Kemudian ada yang memang kita minta dijadwalkan kembali. Akhirnya kita jadwalkan kembali. Ada beberapa sekolah, lebih dari 10 atau 20 sekolah yang akhirnya kita jadwalkan kembali karena antusiasmenya untuk. Berarti pameran temporer itu berapa lama waktu itu dijadwalkan? Secara resmi pameran temporer akan berlangsung kurang lebih 1 bulan sampai dengan 9 September. Berarti mulai dari 9 Agustus ya? Iya, 9 Agustus sampai 9 dari 9 Agustus. Dari 10 Agustus sampai 10 lah ya. Ya. Nah, dimulai 10 sampai sekarang itu diperkirakan udah berapa banyak pengunjung untuk pada saat pameran temporer ini? Data terakhir kita kemarin itu ada 1000-an lebih. 1000-an lebih. Ya. Dan target sampai 1 bulan ke depan berapa banyak pengunjung? Sebenarnya kita menargetkan 2000. 2000 ya. 2000-an orang akan berkunjung ke museum. Dan ini target terbesar yang pernah kita buat. Biasanya kita menargetkan sekitar 500-an saja. 2000 ya. Kalau untuk penelitian, apakah dari mahasiswa kita atau mahasiswa di luar pernah melakukan penelitian untuk studinya ke museum, Pak Muredi? Ya, ada banyak sekali ya. Hampir setiap bulan tuh ada mahasiswa yang dikirim oleh universitas untuk melakukan kajian atau magang. Ada yang magang, ada yang memang kajian. Kemudian ada juga beberapa pengkaji yang datang, termasuk dari luar negeri yang datang ke Sambas untuk melihat koleksi dan kemudian memahami lebih jauh dan mengkaji koleksi yang sudah ada. Termasuk juga para dosen-dosen yang ada di Sambas, termasuk juga yang di Pontianak LF, IKIP ya? Dari IKIP, dari Untan biasanya datang. Dari Untan ya. Berarti selain menjadi tempat kunjungan juga menjadi tempat pengkajian. Iya, memang ada 4 fungsi museum. Museum ini sebenarnya ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sejarah ya. Dan itu salah satu fungsi yang paling penting. Dalam Islam sebenarnya belajar dari masa lampau itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Al-Quran itu di dalamnya dipenuhi dengan kisah-kisah masyarakat di masa lampau ya. Jadi belajar dari orang-orang di masa lampau itu sangat penting sekali, baik secara spiritual maupun mental ya, termasuk pendidikan. Itu sangat penting. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, museum itu juga berfungsi sebagai pusat kajian untuk mengkaji misalnya perkembangan teknologi, bagaimana sebuah teknologi berkembang. Teknologi memasak saja misalnya kan, dari menggunakan sempiung sampai kemudian itu bisa diterapkan di museum. Beberapa negara seperti Jepang, mereka punya museum khusus, museum kereta api yang menggambarkan bagaimana kereta api itu berkembang dari pertama sekali dibangun sampai ke eranya Shinkansen. Di negara-negara lain juga sama. Jadi yang kedua adalah kajian. Yang ketiga, museum itu tempat mengamankan atau menyimpan koleksi-koleksi barang-barang berharga, terutama barang-barang bernilai cagar budaya. Barang-barang bernilai cagar budaya ini perlu diamankan. Tempat mengamankannya yang paling tepat adalah di museum. Dan yang keempat, museum adalah pusat rekreasi. Pusat rekreasi bagi semua kalangan, buat keluarga secara umum. Jadi ayahnya, ibunya, anaknya, sampai kakaknya, adiknya, seharusnya memiliki ruang untuk berekreasi di museum. Jadi kita bisa mengembangkan museum sebagai pusat rekreasi keluarga atau pusat rekreasi umum ya masyarakat. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Muredi atas waktunya, dan banyak sekali edukasi atau pengetahuan yang diberikan oleh Pak Muredi tentang khususnya terkait dengan museum. Baik para nonton CSM TV Podcast dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Muredi selaku kurator Museum Daerah Kabupaten Sambas, dan semoga perbincangan ini dapat bermanfaat
dan memberikan edukasi bagi kita semua, khususnya terkait dengan Museum Daerah Kabupaten Sambas. Dan jangan lupa saksikan terus CSM TV Podcast, baik melalui televisi maupun lewat channel CSM TV, dan juga jangan lupa kami akan juga mengundang tamu-tamu lain yang ada di Kabupaten Sambas. Demikian acara CSM TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.